Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Muqarrabin Ar-Rum. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tugas video mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul Pemikiran Filsafat Pendidikan Ibnu Khaldun dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI. Video ini dibuat oleh kelompok 11 Muhammad Alfian Muqarrabin Ar-Rum. Pembahasan kami yang pertama, riwayat singkat Ibnu Khaldun. Yang kedua, corak pemikiran Ibnu Khaldun. Yang ketiga, pengertian pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Yang keempat, konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Yang kelima, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Riwayat singkat Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan, yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat pada 17 Maret 1406. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Memasuki tahun ke-20 dari usianya, Ibnu Khaldun mulai tertarik dengan kehidupan politik, sehingga pada tahun 755 Hijriah atau 1354 Masehi, karena kecakapannya Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan di Maroko. Setelah Ibnu Khaldun bergelut dengan dunia politik, dia ingin kembali ke dalam dunia ilmu pengetahuan yang pernah lama digelutinya. Akhirnya dia bertolak ke daerah Banu Arif bersama keluarganya, dan di tempat inilah Ibnu Khaldun dan keluarganya baru merasa hidup tenang dan tentram jauh dari kemunafikan politik. Dalam ketenangannya itu, Ibnu Khaldun menyusun karya besarnya yang kemudian dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama, kitab Muqaddimah. Yang kedua, kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Ghorban atau disebut At-Ta'rif. Yang ketiga, Lubba al-Muhassal fi Usuluddin. Kemudian yang keempat, Syifa'al Syail Litadz. Corak pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, karena dilatar belakangi dari keluarga intelektual dan politikus, sehingga membuatnya membentuk kerangka teori-teori ilmu sosial dan pendidikan. Yang kedua, pemikirannya tidak lepas dari akar pemikiran Islam. Yang ketiga, tidak mencampur adukkan segala hal dan menghubungkan segalanya dengan ketentuan agama yang sering hanya bersifat dipaksakan. Yang keempat, Ibnu Khaldun masih menghargai logika sebagai metode yang dapat melatih seseorang berpikir sistematis. Pengertian pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ia menjelaskan bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk memahami keadaan dengan kekuatan pemahaman
melalui perantara pikirannya yang ada di balik panca indera. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercapai realitas kemanusiaan dengan pendidikan yang merupakan hasil pengembangan diri. Dengan hal tersebut akan membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan masyarakat yang mampu bekerja untuk melestarikan dan meningkatkan kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan usaha mengembangkan segenap potensi yang dimiliki manusia. Ibnu Khaldun juga memberikan rumusan tentang pendidikan, yaitu pendidikan merupakan proses mentransformasikan nilai-nilai dari pengalaman untuk berusaha mempertahankan eksistensi manusia dalam berbagai bentuk kebudayaan serta zaman yang terus berkembang. Dan untuk mempertahankan diperlukan satu kemampuan dan keberanian berbuat dan bertindak yang didasarkan kepada pendidikan, pengalaman, pergaulan, dan sikap mental serta kemandirian yang biasanya disebut dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Dalam konsep pendidikan, Ibnu Khaldun membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pandangan tentang manusia didik, yang kedua pandangan tentang ilmu, dan yang ketiga metode pengajaran. Pandangan tentang manusia didik. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk berpikir. Oleh karena itu, manusia mampu mengembangkan berbagai pengetahuan dan teknologi. Sifat seperti ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya kecuali hanya manusia semata. Lewat kemampuan berpikirnya, manusia mampu membuat suatu kehidupan dengan pola kehidupan masing-masing dan juga mampu menaruh perhatian terhadap berbagai cara guna memperoleh makna hidup. Proses seperti ini yang akan mampu melahirkan suatu peradaban. Pandangan tentang ilmu. Yang pertama, ilmu lisan atau bahasa merupakan ilmu tentang tata bahasa atau gramatika sastra. Yang kedua, ilmu nakli merupakan ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi, sanad dan hadis yang pentasihnya atau pembenarannya, serta pengambilan keputusan tentang kaidah-kaidah fikih. Yang ketiga, ilmu akli merupakan ilmu yang dapat menunjukkan manusia dengan daya pikir atau kecerdasannya kepada filsafat dan semua ilmu pengetahuan. Metode pengajaran. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa mengajarkan pengetahuan kepada siswa hanyalah akan bermanfaat apabila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Pertama kalinya, siswa harus diberi pelajaran tentang soal-soal mengenai setiap cabang pembahasan yang dipelajarinya, diberi keterangan yang sesuai dengan kekuatan pikiran siswa dan sesuai dengan kesanggupan dalam memahami tentang apa yang diberikan kepada siswa. Apabila dengan jalan tersebut seluruh pemahaman telah dipahami, maka siswa telah memperoleh keahlian dalam cabang ilmu pengetahuan tersebut. Hasil keseluruhan dari keahliannya belum sempurna karena masih belum lengkap. Oleh karena itu, jika dirasa pembahasan pokok belum tercapai dengan baik, maka harus diulangi terus-menerus sampai ia dapat menguasai dengan baik. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, pengembangan kemahiran atau al-malakah atau skill dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Terima kasih. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.